Aduh, Mama capek. Habis nyuci, masak. Mau duduk dulu ah. Hari ini hari apa ya? Oh, iya ya. Papa hampir lupa. Hari ini kan ulang tahunnya si Mama. Waduh, mesti dikasih hadiah nih Mama nih. Mana anak-anak ya? Bentar, dipanggil dulu lah. Andi, mana sih si Andi ini? Ya, Papa, tunggu bentar. Andi, cepet sini. Ya, Papa. Ada apa, Papa? Andi, mana adikmu? Cindy mana Cindy? Gak tahu, Papa. Panggil? Oke. Cindy, sini. Ih, apaan sih manggil-manggil? Ada apa emangnya? Anak-anak sudah kumpul ya. Hari ini hari ulang tahun Mama. Papa mau kasih kejutan buat Mama. Hari. Kasih apa nih kita nih? Papa udah pesen nih, barusan pesen rangkaian bunga buat Mama. Wah, asik Mama ulang tahun. Ayo kita kasih Mama hadiah. Ayo, siap-siap ya. Oke deh. Mama lagi apa sih? Si Papa udah tahu Mami lagi istirahat. Istirahat. Capek ya Mama ya? Iya, setiap hari di rumah semuanya. Bikin repot deh. Mami lagi istirahat nih. Nah, hari ini kan hari ulang tahun Mama. Oh, masa sih Mama sampai lupa nih? Mama ulang tahun ya? Wah, tambah tua ada Mama nih. Udahlah. Buat apa sih? Kalau ulang tahun juga nggak kemana-mana, Pak. Papa ada hadiah nih. Hadiah? Yang bener? Iya bener. Selamat ulang tahun Mama. Semoga Mama senang dengan rangkaian bunga mawar ini ya. Cantik sekali bunganya. Iya dong, secantik Mama kan. Si Papa bisa aja. Mama jadi malu deh. Mama selamat ulang tahun ya Mama. Iya Mama selamat ulang tahun. Biar Mama tambah cantik dan tambah pintar masaknya ya. Aduh, kalian ini. Terima kasih ya Tuhan. Kita di rumah walaupun tidak kemana-mana, tapi kita semua berkumpul dan bergembira. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kita jumpa lagi ya. Nah, Ibu Lydia mau bawa satu teman nih. Kemarin kita kan bikin gambar apa? Kelinci ya. Ini Ibu Lydia udah bikin kelinci nih. Kalian sudah kirimkan gambar-gambar kelinci kalian, bagus-bagus. Nanti di akhir ini kita akan melihat hasil-hasil karya kalian ya. Nah, sekarang kita mau buka dulu dalam doa yuk. Untuk persekutuan kebaktian pagi ini, mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga telah siap untuk mendengarkan puji-pujian kami. Dan kami juga telah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami semua, berkati dimanapun kami berada. Anak-anak maupun lause-lause dan lause Lydia yang akan cerita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kelinci kita juga punya teman ya. Kalau cuma kita berdua tidak seru dong. Ibu Lydia mau panggil teman-teman yang lain. Yang tadi sudah cerita di depan tuh ya, keluarga Bear.
Beni, ya. Mari kita panggil mereka semua. Inilah keluarga Beni. Ini bapak beruang ini namanya siapa? Beni. Namanya siapa? Pak Beni, ya, Pak Beni. Mamanya mana mama? Nih, si mama. Mama, namanya siapa, Ma? Mama namanya Betty. Gak kedengeran, Ma? Namanya siapa? Betty. Namanya Mama Betty katanya, ya. Papanya namanya Benny, mamanya namanya Betty, Ibu Betty, ya. Terus yang ini si kokonya namanya siapa namanya? Andi. Oh, namanya siapa tadi? Iya, Andi namanya ya. Hai Andi. Hai teman-teman. Ada adiknya juga nih. Namanya siapa? Hei, kamu namanya siapa? Aku namanya Cindy. Oh, namanya Cindy, anak-anak. Ya Cindy, ya Cindy. Ke depan sedikit. Oh, cantik tidak Cindy? Aku jadi malu. Ya, namanya Cindy. Hai Cindy, salam kenal ya. Nah, sekarang Cindy dan Andi dengarkan cerita baik-baik ya. Oke? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, kita akan mulai, anak-anak, kita mau cerita nih ya. Hari Minggu itu masih pagi-pagi benar. Hari masih sangat gelap. Maria pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dia membawa rempah-rempah, mau meminyaki tubuh-Tuhan. Ketika Maria tiba di kubur itu, Maria sangat terkejut melihat batu yang besar yang menutupi kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, sudah terguling ke samping. Dia juga heran, tidak ada satu orang pun penjaga di sana. Padahal kubur Tuhan Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Segera Maria masuk ke dalam kubur itu dan dia heran sekali. Di mana tubuh jasad Tuhan Yesus? Di mana? Siapa yang mengambilnya? Hilang ini. Wah, Maria menangis dengan sedihnya di kuburan itu. Seorang bertanya kepada dia, "Apa yang kamu cari?" Maria mengira orang itu adalah penjaga taman. Dia bertanya, "Tuhan, di manakah engkau letakkan jasad Tuhanku?" Lalu suara itu berkata kepadanya, "Maria." Ketika Maria mendengar namanya dipanggil, dia mengenali itu adalah suara Tuhan Yesus. Wah, Maria langsung gembira sekali. Dia langsung menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Maria, jangan pegang saya dulu. Jangan sentuh aku. Karena saya belum pergi kepada Bapa. Sekarang, pergilah, beritakanlah kepada murid-murid yang lain. Katakan bahwa aku telah bangkit." Wah, Maria cepat pergi. Berlari dia ke tempat di mana 11 murid Yesus berdiam di satu rumah. Dia berkata dan berseru, "Yesus bangkit, Yesus bangkit. Saya sudah melihatnya. Tuhan bangkit seperti apa yang telah dikatakannya. Bahwa 3 hari dia akan bangkit." Saat itu murid-murid masih tidak percaya. Masih heran dan mereka saling memandang satu dengan yang lainnya. Seorang murid Tuhan, itu adalah Petrus, dia langsung lari ke kuburan Tuhan. Ketika dia sampai di sana, dia melihat kuburan itu sudah terbuka. Langsung dia masuk ke dalam kubur dan melihat tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan sudah kosong. Tidak ada Tuhan di situ. Di dalam hati Petrus bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Dia masih percaya ataupun tidak, dia masih bingung soal adik-adik ya. Nah, anak-anak, di tempat yang lain ada 2 orang murid Tuhan di luar dari ke-11 murid Yesus yang utama sedang kembali ke tempat mereka atau ke tempat perjalanan mereka ke Emmaus, menuju ke Emmaus. Di perjalanan
seseorang menghampiri mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tampak sedih? Apa yang kalian bicarakan sepanjang perjalanan ini?" Loh, dua murid ini heran. Aneh ini orang. Mereka lalu bertanya, "Apakah engkau orang asing yang baru datang sehingga tidak tahu kejadian belakangan ini? Apa itu?" Ya, kata orang ini. Terus mereka katakan, "Yesus, guru kami, dia telah ditangkap, diadili, dianiaya, bahkan telah disalibkan, padahal dia tidak bersalah." Nah, akhirnya mereka berjalan bertiga ke kota Emmaus. Sepanjang perjalanan, orang asing ini menceritakan tentang seluruh kitab Nabi dan juga hal-hal yang harus terjadi. Ketika hari sudah mulai sore, anak-anak, orang asing ini akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi dua orang murid Yesus ini berkata kepadanya, "Mari, tinggallah bersama dengan kami, karena hari telah sore dan sebentar lagi malam. Tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan." Akhirnya mereka bertiga masuk ke sebuah tempat penginapan, dan di sana orang ini yang mereka tidak kenal mengucap berkat dan memecahkan roti. Ketika melihat hal itu, kedua murid ini, mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah hilang dari antara mereka. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain. "Bukankah tadi kita di perjalanan hati kita sangat bersukacita, sangat bersemangat? Kalau begitu, ayo sekarang kita harus kembali ke Yerusalem." Jadi anak-anak, mereka tidak jadi nginap di situ, tidak jadi tidur di situ. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Mereka hati gembira pengen kasih tahu teman-teman yang lain. Mereka telah melihat Yesus. Mereka telah menyaksikan bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Ya. Nah, kemudian anak-anak, setelah itu Tuhan Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada Maria dan kepada dua murid ini, tetapi suatu hari Tuhan Yesus masuk ke dalam satu rumah di mana 11 murid Yesus ada di sana. Padahal pintu tertutup, terkunci, jendela semua tertutup. Mereka masih bersembunyi, takut ditangkap tentara Romawi. Tapi Tuhan Yesus masuk walaupun pintu terkunci dan memberi salam damai sejahtera kepada mereka, menguatkan mereka. Bahkan ada seorang murid Tuhan Yesus tidak percaya. "Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau belum melihat sendiri." Wah, mesti lihat dulu baru percaya. Nah, Tuhan Yesus masuk ke rumah itu di mana dia ada. Thomas namanya. Tuhan Yesus bilang, "Thomas, lihat tanganku, kakiku, ada tanda bolong di situ dan rusukku. Cucukkanlah." Thomas baru melihat, baru percaya. Apakah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau anak-anak melihat, kita bukan orang-orang yang melihat. Ibu Lydia tidak melihat Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan dibangkitkan. Tapi Ibu Lydia percaya. Anak-anak percaya tidak? Tuhan Yesus pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya juga." Ya, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga bangkit itu ada buktinya, dilihat oleh banyak orang. Murid-murid Tuhan Yesus, dua orang murid Tuhan Yesus yang pergi untuk menjadi nelayan kembali, ya, Yohanes dan Petrus. Tuhan Yesus panggil kembali, menampakkan diri dan makan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus bangkit sungguh-sungguh, bukan seperti orang bilang itu hantu kali. Tuhan Yesus bukan hantu, dia bangkit, ada tubuhnya. Yesus pernah berkata, "Hantu tidak makan, tidak bisa dipegang. Peganglah aku, lihatlah tanda di tanganku ini, dan aku makan bersama dengan kamu." Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya di pantai ketika
Petrus dipanggil untuk kembali, ya. Berikan tugas, beritahukanlah ke seluruh dunia, ke semua bangsa, bahwa aku telah bangkit. Beritakanlah Injil. Nah, sampai terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri ke banyak orang di dekat kota Betania. Di situ sekali lagi Tuhan Yesus bilang, aku memberi kuasa kepada kalian untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Baptiskanlah mereka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah anak-anak, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dia pelan-pelan terangkat ke surga. Disaksikan mata oleh banyak murid-murid pada waktu itu. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kepada kami hidup, memberikan kepada kami hari depan yang baik. Kami mau percaya walaupun kami tidak melihat. Biarlah dengan iman kami percaya kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 8b. Mari buka Alkitab anak-anak sekalian. Mari kita baca bersama. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita baca. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ingat anak-anak ya? Kalian boleh mencatatnya, boleh menghiasnya menjadi kegiatan kalian hari ini, ya. Nah, sekarang kami mau pamit. Mama Betty dan Cindy, Papa Bemni dan Andi, kita semua tetap di rumah, tetap bersama, saling mengasihi, dan Tuhan memberkati. Shalom.